Hukum tarik-menarik berlaku bagi pikiran dan perasaan Anda. Jadi yang dibahas di sini menurut pembahas the law of attraction ini, law of attraction itu bekerja di wilayah mental atau pikiran dan perasaan Anda. Anda sebenarnya ikut menciptakan. Nah, ini saya sepakat dengan si lain, ikut mempengaruhi atau menciptakan kenyataan hidup Anda sendiri, apapun kenyataan yang terjadi. Tentu kalau kemudian kita mengatakan apa yang terjadi itu sepenuhnya karena saya, mungkin pemahaman saya tidak seperti itu sepenuhnya ya. Kalau dikatakan bahwa ini apa yang terjadi mungkin saya berkontribusi atau berpengaruh di situ, iya. Tapi kalau mutlak ya itu seperti kemudian saya menganggap diri saya ini penentu dari realitas yang akan terjadi, padahal ada Tuhan ya, dan kita tahu bahwa segala sesuatu memang dikendalikan, diatur oleh Tuhan ya. Segala sesuatu yang Anda alami sesungguhnya ada tarik masuk, Anda tarik ya, maaf typo ini, Anda tarik masuk ke dalam hidup Anda melalui pikiran-pikiran Anda. Oke. Jadi kurang lebih sama ya idenya. Pikiran-pikiran Anda menarik atau memanggil semua hal yang serupa dengan sifatnya untuk hadir dalam kehidupan Anda. Ya, kurang lebih sama intinya. Pentingnya untuk menjaga pikiran fokus ya pada apa-apa yang ingin dicapai, bukan fokus pada hal yang negatif kemudian membuat kita komplain, mengeluh dan seterusnya. Untuk lebih menghayati hukum tarik-menarik, lihatlah diri Anda sebagai sebuah magnet besar, sama seperti dibahas sebelumnya, yang selalu menarik apa saja sesuai dengan fokus pikiran dan perasaan Anda. Saya pikir ini bisa kita ambil hikmahnya untuk kita sebaiknya memang menjaga ya fokus pikiran kita dan kata-kata kita. Kalau memang benar bahwa kita ini punya sifat seperti magnet, maka tentu kita berharap yang kita tarik, yang kita hadirkan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang menyenangkan. Apabila Anda berbicara tentang kesulitan, Anda tidak bisa menarik kemudahan. Ya, kalau fokusnya pada kesulitan, maka ya sulit untuk bisa menarik kemudahan. Kalau Anda berpikir tentang kekurangan, Anda tidak bisa menarik kekayaan. Kalau pikirnya tentang kurang, ya sulit untuk menarik tentang kekayaan. Apabila Anda berpikir tentang kegemukan, Anda tidak bisa menarik keadaan langsing karena fokusnya kepada hal-hal tersebut. Kemudian saran dari Pak Herbert Sentanu di buku tersebut, biasakanlah diri Anda dengan hukum tarik-menarik ini ya, agar Anda bisa segera memanfaatkannya dengan sengaja untuk menarik segala sesuatu yang Anda niatkan ya. Saya memahami ini untuk kita senantiasa ingat bahwa pengalaman kita sehari-hari itu bisa dipengaruhi. Artinya apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita ucapkan itu sangat juga berpengaruh ya terhadap apa yang akan kita temui lah ya dalam kehidupan kita. Kemudian saya tambahkan ini, ketika kita mengingat-ingat masa lalu, artinya kita sedang mengakses memori kita atau mengamati kondisi saat ini ya, being at present ya, kita mengamati apa yang ada di sekitar kita, entah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, membayangkan masa depan, berimajinasi, itu semuanya adalah sebenarnya tindakan berpikir ya. Itu semuanya akan mengaktifkan pikiran dan perasaan kita. Maka kalau mengacu kepada pembahasan tentang the law of attraction itu, bahwa semua itu akan bisa menarik hal-hal yang sefrekuensi ya. Saya menurut saya lebih pas dengan istilah resonansi, bahwa karena memang saya pernah mempelajarinya ya di bangku sekolah, dan menurut saya itu evidence based bahwa sesuatu yang memiliki frekuensi yang sama dia akan bergetar bersama, ada efek resonansi. Nah, mungkin ini semacam efek resonansi dalam penglihatan atau dalam keseluruhan panca indera kita. Saat kita fokus pada sesuatu hal, maka ini seperti kita berada di frekuensi tersebut, kemudian kita akan beresonansi dengan realitas yang sama. Nah, ketika bergetar bersama inilah yang mungkin realitas yang kita dapati adalah kita mengalami pengalaman tersebut. Tapi apakah itu namanya tarik menarik atau ada yang menyebutkan hukum proyeksi dan seterusnya, whatever lah, apapun ya sebutannya ya. Tapi intinya kalau nasihatnya adalah penting untuk menjaga fokus pikiran dan kata-kata itu agar baik,
agar konstruktif, agar membuat kita semangat dan berdaya, saya pikir fine dan bagus sekali. Oke, Anda mendapatkan apa yang Anda pikirkan atau yang Anda fokuskan, ya, meskipun Anda tidak menginginkannya. Ya, ini ada dua istilah yang berbeda. Apa yang kita fokuskan itu seringkali juga bisa berbeda dengan yang kita inginkan. Kita ingin hal tertentu, tapi fokus kita kepada hal yang lainnya. Maka menurut pembahasan tentang the law of attraction ini, yang akan kita dapatkan adalah apa yang kita fokuskan, bukan sekedar yang kita inginkan. Karena sekali lagi, apa yang kita inginkan itu belum tentu yang kita fokuskan. Kita punya fokus, inginnya sehat, tapi fokusnya pada hal yang tentang sakit, tentang penyakit, ya, kita bisa malah tertarik ke sana, ya, begitu intinya. Hukum tarik menarik berlaku seperti hukum gravitasi, artinya impersonal. Dia tidak akan bertanya apakah Anda suka atau tidak, setuju atau enggak setuju. Seperti hukum gravitasi, kalau Anda pegang piring, Anda jatuhkan ke lantai, ya dia akan pecah, terlepas Anda suka apa enggak itu pecah, ya itulah yang dilakukan oleh hukum gravitasi. Nah, menurut pembahasan tentang the law of attraction ini, hukum tarik menarik itu sama seperti itu, impersonal. Hukum tarik menarik berlangsung secara otomatis, ya, tidak memerlukan persetujuan kita, sudah dari sononya, sudah mekanisme alam semesta. Hukum tarik menarik berlaku, ya, sekali lagi, ya, pada pikiran dan perasaan Anda. Pikiran dan perasaan Anda adalah benda kuantum yang dahsyat kekuatannya. Pikiran dan perasaan kita itu adalah realitas kuantum dan punya daya memang. Karena itu sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana kata-kata kita, apa yang sering kita pikirkan, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita yakini, ya, apa isi doa kita, dan seterusnya. Ya, kalau di awal tadi pembahasan kita berfokus pada alam semesta ini terdiri dari atau tersusun dari energi, dan pikiran perasaan kita adalah energi, maka penting, ya, otomatis penting buat kita untuk menjaga agar pikiran dan perasaan kita ini selaras dengan realitas-realitas yang ingin kita alami, tentu realitas yang menyenangkan, yang kita syukuri. Melalui daya tarik menarik, Anda menarik apapun yang paling sering Anda pikirkan. Maksudnya yang paling sering Anda pikirkan di sini berarti yang Anda fokuskan, terlepas dari apakah Anda suka terhadap itu atau tidak. Ya, sekali lagi seperti tadi saya sebutkan bahwa sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu yang paling sering kita pikirkan. Kita ingin A, tetapi justru kita sering memikirkan B. Oke, maka yang kita dapatkan ada yang paling sering kita pikirkan, atau yang paling sering kita pikirkan itu kan berarti yang kita fokuskan. Apabila Anda selalu memikirkan apa yang Anda suka, fokus ke situ, hidup Anda akan dipenuhi oleh hal itu. Kemudian apabila Anda selalu memikirkan hal yang tidak Anda suka, yang terjadi dalam hidup Anda juga akan mencerminkan hal tersebut. Berpikir tentang sesuatu, baik ataupun buruk, sama artinya dengan merencanakan sesuatu itu untuk terjadi. Jadi ini beberapa kalimat yang mungkin intinya ya sama, intinya itu penting untuk kita menjaga, ya, pikiran, perasaan, ya, ucapan kita, fokus pikiran kita, ya, pada apa-apa yang baik lah, apa-apa yang sehat, apa-apa yang bermanfaat. Ya, mungkin Anda sudah menangkap apa maksudnya. Kata-kata bersifat magnetis. Perbanyak kalimat syukur, kalimat apresiasi, kalimat terima kasih, dan sebisa mungkin kurangi, hindari, kalau bisa stop untuk mengeluh atau terlalu banyak mengeluh, ya. Perbanyak kalimat apresiasi, kalimat syukur. Tetapi catatannya menurut saya ini harus berangkat dari hati, betul-betul jujur gitu, ya. Karena kalau lisannya itu seolah-olah positif tapi hatinya tidak sepakat dengan yang diucapkan, maka yang di hati itu yang penting, yang berdampak itu yang terasa di hati, bukan yang sekedar terucap di lisan. Ketika Anda mengeluh, ya, yang sebenarnya terjadi adalah Anda sedang melepaskan getaran negatif, vibrasi negatif ke alam semesta yang akan menarik hal-hal yang negatif ke hidup Anda. Bahasa saya tadi adalah Anda menjadi beresonansi, ya, Anda menjadi sefrekuensi dengan hal yang negatif. Perhatikan betul kata-kata yang Anda ucapkan dan yang juga hanya terucap di hati, yang nggak terucapkan, atau ada yang hanya di hati. Karena sekali lagi yang kita fokuskan itu akan menjadi frekuensi yang kita pancarkan dan kita akan beresonansi dengan hal tersebut. Intinya begitu. Ya, ini berbagai macam kalimat yang berbeda untuk menjelaskan inti yang sama gitu.
Orang kaya makin kaya. Di masyarakat berlaku istilah orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Pepatah tersebut sudah merata masuk di hati atau kemudian diyakini kebenarannya oleh masyarakat umum. Oke. Apa maksudnya ini? Orang kaya makin kaya sebab, menurut Albert Sentanu, sebab pikiran mereka, fokus mereka selalu dipenuhi oleh semua kekayaan yang mereka miliki. Jadi kalau kita bahas tentang tadi fenomena resonansi tadi, ketika pikiran mereka fokus pada apa-apa yang ingin mereka dapatkan, pada hal-hal yang sudah mereka dapatkan, maka mereka manteng ya di frekuensi tersebut, maka mereka akan terus beresonansi dengan kekayaan, bahkan terus menanjak gitu. Makanya disebut orang kaya makin kaya. Kemudian